Wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai firewall. Firewall adalah sebuah konfigurasi yang bertujuan untuk melindungi router dari luar, dari internet ya, dan dari dalam atau dari klien. Kita akan membahas firewall filter rule. Jadi, jika atau if suatu paket memenuhi syarat kriteria yang kita buat, maka atau then action apa yang akan dilakukan pada paket tersebut. Jadi misalkan di sini saya mau membuat router kita hanya boleh diakses oleh IP tertentu saja. Selain dari IP tersebut tidak bisa mengakses Winbox misalnya ya. Nah, kita ke IP, kita ke firewall. Nah, di sini ada filter rules ya. Kita tambahkan di chain ini ada 3, ada forward ya, yaitu melewati router. Misalkan jika laptop atau komputer ingin mengakses web ya, ingin mengakses YouTube atau Facebook. Nah, YouTube atau Facebook tersebut kan adanya di internet, adanya di jaringan publik ya. Artinya untuk mengakses YouTube atau Facebook tersebut, komputer ini harus melewati router terlebih dahulu. Nah, forward itu digunakan untuk melewati router. Input itu digunakan untuk ke router, tujuannya ke router. Misalkan dari komputer ingin mengakses Winbox, maka dari komputer masuk ke router, jadinya kita pakai input. Sementara kalau output itu dari router keluar, misalkan router mau mengeping ke google.com, nah itu output. Karena di sini kita mau ngeblok IP ya, yang mau akses ke router dan hanya memperbolehkan beberapa IP saja yang boleh akses ke router, maka kita pakai input ya. Setelah kita isi input di chain, di search address, nah kita masukkan IP apa, atau kita masukkan IP yang kita bolehkan untuk mengakses Winbox. Di sini kita tulis 192.168.67.6 ya. Ini IP laptop saya ya. Lalu kita ke protokol kita isi IP TCP. Lalu kita destination port. Nah, kalau misalkan di sini kita ingin mengakses Winbox, maka kita isi port dari Winbox. Port dari Winbox adalah 8291. Kita pindah ke action. Di action kita pilih yang accept, karena kita memperbolehkan IP 192.168.67.6 untuk mengakses Winbox di sini ya. Kita apply, kita oke. Nah, kita kan tadi sudah memperbolehkan ya. Kita membuat satu lagi untuk tidak memperbolehkan. Jadi di chain kita isi input, di search address kita kosongi, karena kita hanya memperbolehkan satu IP saja, yaitu IP yang tadi, untuk mengakses Winbox. Selain itu tidak bisa, maka kita kosongi. Jika kita ingin mengeblok satu IP untuk tidak bisa mengakses Winbox, maka kita bisa isi IP di sini ya. Tapi karena kita hanya memperbolehkan satu, jadi yang ini kita kosongi. Kita protokol, pilih TCP, destination port, kita isi portnya milik Winbox 8291. Di action kita pilih drop, karena kita tidak memperbolehkan IP-IP ini untuk mengakses Winbox.
Di sini juga ada log. Log ini berfungsi semacam mencatat ya, yang nantinya bisa digunakan untuk laporan. Jadi IP mana saja nih yang mengakses ke Winbox. Di sini kita bisa centang. Laporannya kita bisa isi IP yang akses ya. Kita apply, kita oke. Di sini juga ada satu hal yang cukup penting ya, yaitu kita klik kuning-kuning ini seperti kertas ini. Itu gunanya untuk menamai konfigurasi yang sudah kita buat agar nantinya kita tidak bingung saat menambahkan konfigurasi yang lain. Misalnya kita ketik di sini, kita namai Winbox ya. Kita oke. Nah, misalkan nih, bagi contoh, saya mau ubah IP laptop saya menjadi dari 67 misalkan mau menjadi 90 gitu ya. 67.6 jadi 6790. Maka nantinya Winbox ini akan keluar dengan sendirinya. Oke, kita close. Nah, dia akan keluar, dan saat saya mencoba untuk connect lagi tidak bisa. Tapi jika saya ubah API di sini kembali menjadi 6, maka kita connect lagi, nah bisa masuk. Jadi jika kita terapkan pengaturan seperti ini, maka hanya IP 67.6 saja yang bisa mengakses Winbox ya, menggunakan port dan router ini ya. Kalau misalkan nih ada kita mau mengizinkan tidak hanya satu IP untuk mengakses Winbox, kita mau mengizinkan beberapa IP ya. Nah, kita masuk ke address list. Masuk address list, kita buat baru, namanya misalkan IP yang boleh ini misalnya ya, addressnya itu kita pilih, karena kita mau mengizinkan beberapa IP, maka di sini kita isi range address ya. Jadi dari IP berapa sampai IP berapa gitu. Misalkan di sini 192.167.3 misalnya ya, sampai 192.168.67.20 misalnya. Nah, kita klik apply lalu oke. Nah, untuk menerapkannya kita kembali ke filter rules, kita klik 2 kali, kita ke general dulu. Nah, di general search address kita tutup, lalu kita buka yang search address list ya. Kita buka, nah di sini sudah ada, langsung kita masukkan, apply dan oke. Nah, misalkan nih tadi kan IP saya 67.6 ya kan, saya pindah ke yang lain selain 67.6 itu tidak bisa akses ke Winbox. Misalkan jika di sini saya ganti ya, saya ganti tapi masuk ke dalam range tadi, range yang saya tentukan tadi ya. Dalam saya ganti tadi kan range-nya 2 sampai 3 sampai 20. Di sini saya isi coba 14. Nah, kita keluar sendiri. Oh, kita tetap keluar. Tapi di sini kita tetap bisa connect. Kita coba ya. Nah, kita tetap bisa connect. Walaupun keluar tapi tetap bisa connect ya. Nah, lanjut. Kita akan mengkonfigurasi router MikroTik kita untuk memblok beberapa web, untuk memblok sebuah kata yang ada di domain web gitu. Jadi setelah kita menerapkan konfigurasi tersebut ya, kita menerapkan konfigurasi dengan memblok sebuah kata, maka domain apapun ya, domain apapun
yang ada kata tersebut tidak bisa kita akses. Nah, caranya seperti ini, kita tambahkan, kita ke general, di sini kita forward, kita isi forward karena di sini ada di sini komputer kita ingin mengakses ke suatu web ya. Web itu ada di internet, ya artinya melewati router, dan kita di sini harus isi forward ya. Lalu kita ke konten ya. Kita ke konten. Nah, konten ini kita isi sebuah kata yang kita ingin blok tadi. Misalkan di sini saya isi kata belajar. Ya. Kita ke action. Di sini kita ke drop. Karena kita ingin memblok kata tersebut. Kita apply, kita oke. Ya. Jangan lupa kita namai biar tidak bingung nantinya. Belajar. Oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, misalkan di sini saya mau mengakses ke web ya, yang ada kata belajarnya, belajar. Nah, di sini kita coba akses ini ya, belajar.kemdikbud ini kita akses. Nah, ini sudah tidak bisa, sudah tidak bisa mengakses ini ya, sudah diblok tadi karena sudah diblok ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang mengeblok suatu web, tapi lebih spesifik ya. Kalau tadi kan hanya mengeblok kata yang ada di web tersebut, tapi kali ini kita akan mengeblok web tapi lebih spesifik. Caranya kita tambah ya. Kita general, kita forward, protokol kita isi lalu kita ke advance ya. Nah, kita isi TLS hostnya. Tadi kan kita isi konten ya, sekarang kita isi TLS hostnya. Misalkan nih kita mau blog Facebook ya, jadi kita di sini isi bintang Facebook bintang. Nah, jadi keywordnya seperti ini, bintang Facebook bintang ya. Kita ke general lagi, kita ke destination port. Di sini kita isi port untuk mengakses Facebook. Kita kalau mengakses Facebook kan lewatnya HTTPS ya, jadi kita isi portnya HTTPS portnya itu 443. Di action kita pilih drop ya, kita pilih drop, lalu kita coba aktifkan log di sini ya. Kita isi IP yang mau akses Facebook. Nah, isi di sini ya. Lalu kita apply, kita oke. Nah, coba kita namai lagi ya biar tidak bingung nantinya. Oke. Ya. Di sini kita sudah berdasarkan konfigurasinya ya. Yang artinya jika kita mau membrowsing Facebook, maka kita tidak bisa mengaksesnya. Kita di sini Facebook. Nah, kita sudah tidak bisa mengakses Facebook karena sudah diblok tadi ya. Sudah tidak bisa ini. Dan tadi kan ada log ya. Nah, log itu kan mencatat gitu ya. Jadi gimana sih kita mengecek catatan log tadi ya untuk dibuat laporan ya.
kita ke logging, kita ke log di sini ya. Kita ke log. Nah, di sini tahuan nih IP mana yang mau mengakses Facebook nih. Nah, ini ada nih yang mau mengakses Facebook ya. Di sini juga kelihatan IP-nya yang mau mengakses Facebook ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translation ya. NAT itu ada dua, yaitu SRC NAT atau Search NAT yang berguna untuk mengubah search request atau asal request dari klien yang menggunakan IP private dan diubah oleh router menjadi IP publik agar internet bisa membacanya. Jadi misalkan ya, kita di sini punya jaringan LAN ya, jaringan LAN. Nah, jaringan LAN ini ingin mengeping ke google.com yang berada di internet, berarti jaringan WAN ya. Nah, kalau jaringan LAN mengakses ke WAN atau ke publik itu tidak bisa pada dasarnya ya. Jadinya di sini saat requestan dari salah satu komputer jaringan LAN ini ingin mengeping ke google.com, saat sampai di router maka asal IP yang tadinya berasal dari LAN ini akan diubah ke jaringan menjadi IP publik oleh router, sehingga saat internet menerimanya dia bisa melayani request dari komputer yang berada di jaringan LAN tersebut ya. Jadi seperti itu cara kerja Search NAT ya. Cara menyetingnya, kita ke NAT, kita ke tambah ya. Ya, di sini C-nya kita pilih Search NAT ya. Kita pilih Search NAT. Lalu di interface kita pilih bulan 1 ya. Kita pilih bulan 1. Di sini ada beberapa, tapi di sini saya pilih bulan 1. Lalu ke action. Nah, yang paling penting itu di action. Di sini kita pilih mask curate yang tujuannya untuk mentranslate ya. Perintah mentranslate. Kita apply, lalu kita oke. Nah, karena di sini kita sudah buat ya. Nah, karena di sini saya sudah buat, jadinya tidak bisa ya. Jadi di sini kita pilih Search NAT ya. Lalu interface-nya kita pilih ya. Di sini saya pilih bulan 1, lalu di action kita pilih mask curate. Lalu kita klik OK ya. Seperti yang saya bilang tadi, NAT itu ada dua, ada Search NAT dan ada DST NAT atau Destination NAT. Jadi DST NAT itu membelokkan atau mengubah tujuan request oleh router. Misalkan ya, kita di luar kota ya, kita di luar kota nih ya, mau mengakses web server lokal kita yang berada di kota yang berbeda, jadi berbeda kota, antar kota ya, akses ke sini. Nah, kita akan menggunakan IP publik ya. Kita browsing itu menggunakan internet. Nah, pada dasarnya IP private milik web server lokal kita tidak bisa berhubungan
dengan IP public ya. Jadinya jadi caranya itu kita browsing IP public milik router yang terhubung ke web server kita dengan port tertentu yang nantinya akan kita konfigurasi agar saat kita browsing IP public milik router dengan port tertentu, maka nantinya kita akan terhubung ke web server lokal kita. Nah, caranya itu kita ke Winbook dulu ya. Nah, caranya itu kita tambahkan. Nah, di sini kita pilih DST-NAT. Kita pilih DST-NAT, protokol kita pilih TCP ya. Lalu ada destination port. Nah, ini kita isi port tertentu tadi, port khusus yang kita tentukan untuk mengakses web server lokal kita. Ya. Misalkan di sini saya isi 300. Kita bisa isi port ini bebas ya. Asalkan tidak sama dengan port yang ada di MikroTik ya, port yang ada di Winbook ini ya, port ini ya. Asalkan tidak sama dengan ini, kita bisa mengisi ini ini bebas selain ini agar tidak bertabrakan nantinya ya. Lalu di in interface saya isi WLAN 1 karena jadi apapun ya yang mengakses ke WLAN 1 melewati WLAN 1, apapun yang mengakses IP public milik router melewati WLAN 1 menggunakan port 300, maka nantinya akan terhubung ke DSNAT, akan dibelokkan. Di sini kita isi IP laptop kita, IP komputer kita 67.14 ya. Di sini portnya 80, maka akan diarahkan ke web server lokal kita ya. Kita apply, kita oke. Nah, ini konfigurasinya sudah jadi. Untuk membuktikannya apakah ini berjalan atau tidak, kita bisa pakai device lain yang terhubung ke internet, asalkan terhubung ke internet gitu ya. Misalkan di sini saya pakai HP ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu IP network, IP publik kita. Nah, di sini ada 9841 ya. Nah, di sini kita mengakses melewati browser apapun itu. Di sini saya pakai Chrome ya. Kita ketik IP publik router kita ya. Sini 192.168.1.41 tambahi port, kita tambahkan port yang tadi sudah kita tentukan ya. Kita tadi menentukan port 300, kita enter. Nah, kita sudah tersambung di web server lokal kita ya. Jadi seperti itulah cara kerja destination NAT. Nah, jadi seperti itulah beberapa fitur yang kita bisa lakukan di firewall ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.